minasyaitonir rajim. Monggo 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Tuh 2 3. Sekali lagi, wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. 1 2 3. Wa qulna li Adam fasajadu illa aba wastakbara wa kana minal kafirin. 1 2 3. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. 1 2 3. Sekali lagi, wa idh qulna, sampai sini. 1 2 3. Hamzanya ada di dalam, berarti alifnya ini berfungsi li Adam. Tapi kalau hamzanya ada di ujung alif, maka itu pendek. Ya, perhatikan lagi, bisa dipahamin. Nah, jadi kalau hamzanya ada di tengah, ini adalah alifnya berfungsi panjang. Tapi kalau hamzanya ada di ujung alif, maka itu pendek. Itu ya. Oke. Perhatikan lagi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sekali lagi, 1 2 3. Fasajadu illa iblis aba. 1 2 3. Aba wastakbara aba wastakbara wa kana minal kafirin. Oke, lanjut. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka
zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma. Oke, 1, 2, 3. Jannata wa kula min rawadan haitsu syi'tuma. Coba sekali lagi perhatikan. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kun anta wa zawjukal jannata wa kula minha rawadan wa la taqraba. 1, 2, 3. ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. 1, 2, 3. Banyak dua ya. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. 1, 2, 3. Hati-hati model semacam ini karena ada banyak fatakuna minal zalimin, nunnya pendek tetapi ini adalah nunnya panjang. Hati-hati, terkadang ketika membaca ini apalagi ketika ngimami itu kemudian alifnya tidak terbaca ya. Hati-hati, karena kenapa ada alif? Karena ini menunjukkan bahwa yang dilarang itu adalah orang dua. Awalnya taqrabani, kemudian ada lam nahi, wala taqraba, nunnya hilang. Fatakunani awalnya fatakuna minal zalimin. Jadi begitu. Jadi ini hati-hati ya. Perhatikan lagi dari sini. Wa kula minha rawadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. 1, 2, 3. Syajarata fatakuna minal zalimin. Dari sini yang perlu ditanyakan mengenai bacaan mana? Tidak ada ya? Sepahamlah ya. Yang nggak ada? Semacam ini. Ketika haitsu satu ketuk hati-hati, jangan haitsu jangan
haitsu syi'tuma wala. Satu huruf satu kedukan betul. Coba perhatikan ya dari sini. Atau wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Ya. Coba jadi satu huruf satu keduk. Coba dari wala taqrabatu 2 3. Oke, udah cukup. Sekarang kita terjemahkan. Wa id, ingatlah ketika kulna, kami katakan, nanya kami, ulna kami katakan, lil malaikati kepada malaikat, usjudu. Jadi kalau membacanya dari sini, ini membacanya bukan asjudu. Ya apa caranya? Nah setelah sukun itu apa? Kalau setelah sukun itu dibaca u, maka hamzah wasalnya dibaca u. Tapi kalau setelah sukun itu bukan u, a atau i, maka dibaca i. Itu aja caranya modelnya. Lagi usjudu, bersujudlah kalian. Jadi ada wawu alif karena ya diperintah orang banyak, maka dikasih wawu alif jamak. Usjudu, sujud sira kabeh. Lagi usjudu, sujudlah kalian. Li adama, kepada Adam. Fa sajadu, mereka, yang diartikan mereka yang mana? Ada wawu alif. Fa sajadu, maka mereka telah sujud. Lagi fa sajadu illa, kecuali iblis. Iblis aba enggan. No aba iku ana sing artine iku ayah. Aba ayah, tapi aba ini artinya no aba yang mana? Yang artikan ayah itu bukan menggunakan ya bengkong ini, alif bengkong, bukan. Aba ya. Lalu kemudian wa istakbara, ia menyombongkan diri. Wastakbara, dan ia menyombongkan diri. Sekali lagi aba enggan. Wastakbara wa kana adalah ia min al kafirin, orang-orang kafir. Sekali lagi wa id qulna, kami katakan lil malaikati usjudu, sujudlah kalian, li adama fasajadu, maka mereka telah sujud, illa iblis apa? Enggan. Wastakbara, dan menyombongkan diri, ia menyombongkan diri, maka dikatakan takabur, berasal dari kalimat kabira. Kabara itu artinya besar, kabir besar. Wastakbara rumongso gede, sombong. Wakana min al kafirin usjudu fasajadu qulna wastakbara wa'id illa wastakbara iblis aba minal kafirin. Sekali lagi wa
id qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al kafirin wa kana minal kafirin. Ya, oke. Sekarang coba kalau nerjemahnya saya potong-potong agak besar. Wa idh qulna lil malaikati usjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin, orang-orang kafir. Oke, berikutnya tambah wa qulna, kami katakan. Wa qulna, kalau wa qultum kalian, bukan kuliah 7 menit loh ya. Lagi wa qulna ya Adam, wahai Adam, ya itu wahai, ya ayuhan nas, ya Adam uskun, tinggallah kamu, tinggallah kamu. Nah, dari kalimat uskun itu ya ada muncul, uskun itu berasal dari kalimat sakana. Sakana itu artinya tenang. Kalau dalam tanda dalam Al-Quran Arab itu ini adalah sukun. Sukun itu artinya mati ya. Orang mati itu tenang, gak boleh umek, itu gak boleh orang mati itu ya. Nah, maka dari kalimat sakana ini muncul sakinah, keluarga yang tenang. Nah, sakinah dalam bahasa Arab itu, nah ada kemudian namanya sikin. Apa artinya sikin itu? Sikin itu apa ini? Pisau, knife. Sikin, kenapa dikatakan sikin? Manakala pisaunya itu menjadikan barang yang dipotong itu tenang, gak owah-owah ini. Artinya pisau yang tajam, itu sikin. Tapi kalau ketul kabeh itu yo ora layak untuk dikatakan sikin. Ya, paham ya dari kalimat ini sakana. Maka kemudian sakinah, uskun, artinya adalah tinggal kamu dengan tenang. Maka kemudian rumah fungsinya itu adalah maskan. Maskan atau maskanah, biasanya maskanah, jadi tempat yang tenang. Orang yang tadinya kerja, orang yang tadinya di jalan itu kemudian umek dengan urusannya, begitu pulang itu kemudian tenang. Kenapa? Di dalam rumah itu ada istri yang salihah, ada anak-anak yang saleh dan salihah, maka tenang begitu masuk dalam rumah itu. Maka kemudian ketika pulang kita itu malah tambah sumpek, itu kurang berfungsi dengan baik rumahnya. Dia. Nah, endiku maura. Uskun. Nah, sekali lagi uskun. Tinggallah kamu dengan tenang. Anta kamu wa zauju, pasangan ka, wa zaujuka. Nah, karena Adam itu laki-laki, maka pasangannya adalah perempuan, istri. Dia zauj itu pasangan. Lagi wa zaujuka, dan pasanganmu al jannata, di surga. Sekali lagi wa qulna ya Adam uskun
tinggallah kamu dengan tenang anta wa zaujuka dan pasanganmu al jannata wa kula makanlah kamu berdua wa kula makanlah kalian berdua. Nah ini jadi awalnya adalah akala, kata kerja bentuk apa namanya lampau, akala yakulu, kemudian perintahnya kul. Kalau yang diperintah orangnya satu kul, tapi kalau orang yang diperintah dua kula. Tapi kalau yang diperintah orang banyak kulu. Ya. Tapi duduk kul kutuk kadal kesitnya. Lagi wa kula. Makanlah kalian berdua minha raghadan dengan sepuas-puasnya. Lagi raghadan dengan sepuas-puasnya. Haitsu di mana saja, haitsu raghadan dengan sepuas-puasnya. Haitsu syi'tuma kalian berdua menghendaki. Syi'tuma kalian berdua menghendaki. Kalau tidak apa-apa, ini pelan-pelan. Syi'ta engkau menghendaki, tapi kalau engkau dua syi'tuma. Kamu kalau yang menghendaki kalian banyak syi'tum. Ya. Sekali lagi. Haitsu di mana saja, raghadan sepuas-puasnya. Saya ulangi lagi. Wa qulna ya Adam uskun tinggallah kamu dengan tenang anta wa zaujuka dan pasanganmu al jannata surga wa kula dan makanlah kalian berdua minha raghadan haitsu syi'tuma kalian berdua kehendaki wala dan janganlah taqraba kalian berdua mendekati. Qoroba itu dekat, maka wong Jawa ngarane cedek itu kerep. Terus sahabat dekat itu karib, mestinya karib, tapi wong Jawa karib ya. Padahal kalau karib itu artinya sumpek itu, paham ya? Kalau karib itu sumpek, tapi kalau karib itu baru dekat ya. Nah sekali lagi, wala taqraba kalian berdua mendekati hadhihi ini asyajarata pohon, lagi asyajarata pohon, lagi wala taqraba hadhihi asyajarata pohon. Sekali lagi, waqulna ya Adam uskun anta wa zaujuka al jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma kalian berdua kehendaki wala taqraba kalian berdua mendekati hadhihi. Kalau hadza dengan hadhi, kalau hadhihi ini yang dimaksud itu jenisnya perempuan, tapi kalau ini jenisnya itu laki-laki, hadza wa hadhihi asyajarata fa takuna kalian berdua menjadi, fatakuna
lagi fatakuna min al-zalimin, fatakuna min al-zalimin, asy-syajarata haitsu di mana saja, raghadan taqraba wa zawjuka uskun ya Adam al jannata wa la taqraba fatakuna wa kula, makanlah kalian raghadan minha asy-syajarata minal zalimin. Oke, sampun, kita coba telusuri maknanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Kena alarm. Loh. Nah, wa idz qala rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman lil malaikati, terhadap para malaikat, ini sesungguhnya aku ja'ilun, zat yang menjadikan, fil ardi, di bumi, khalifatan, seorang khalifah. Mereka berkata, ataj'alu, apakah engkau hendak menjadikan, fiha, di dalamnya, man, orang, yufsidu, yang akan berbuat kerusakan, fiha, di dalamnya, wa yasfiku, dan akan menumpahkan, ad-dima'a, darah, wa nahnu, dan kami, nusabbihu, kami bertasbih, bihamdika, dengan memujimu, wa nuqaddisu, dan kami mengkuduskan, laka, kepadamu. Qala, berkatalah ia, inni, sesungguhnya aku, a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa-apa yang tidak kalian ketahui. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah itu betapapun Dia adalah Malikal Mulk, penguasa daripada kerajaan-kerajaan yang ada. Betapapun Allah itu adalah Rabbul Alamin, yang menciptakan seluruh alam raya, termasuk jin, termasuk malaikat, termasuk manusia. Tetapi ketika Allah tersebut itu hendak menjadikan khalifah, maka Allah itu mengajak berbicara kepada makhluknya, dalam hal ini adalah malaikat. Sakjane gak usah dijak ngomong, ya wis dadi. Tetapi adalah Allah itu adalah mengajak berbicara kepada malaikat. Maka ketika Allah mengatakan, wahai malaikat, aku hendak menjadikan khalifah fil ardi, bumi, perlu diketahui bahwa sebelum kedatangan Adam dan anak cucunya, bumi ini adalah dihuni oleh sekelompok para jin. Para jin itu menghuni bumi ini. Lalu kemudian mereka, para jin itu,
juga suka melakukan pertumpahan darah, suka melakukan kerusakan-kerusakan. Maka kemudian ketika kemudian Allah itu berkata di hadapan para malaikat, maka bayangannya mereka itu adalah, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi sing koyo ngono kuwi, yang suka melakukan kerusakan dan suka melakukan pertumpahan darah. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu mengatakan, wa nahnu nusabbih wa nahnu nusabbih. Apa enggak aku aita? Kami ini selalu memuji engkau, dan kami ini adalah selalu mengkuduskan engkau. Kami selalu memuji engkau, mensucikan engkau dengan memuji engkau, dengan mengkuduskan engkau. Enggak aku aita. Maka kemudian Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku itu lebih tahu dari apa-apa yang tidak kalian ketahui. Adam belum diciptakan ini, modelnya Adam belum diciptakan, modelnya kayak apa? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertanyaannya, apa iya malaikat itu yang nyerengkal itu malaikat? Yang membantah tadi itu apakah malaikat? Itu pertanyaan besar. Kalimatnya jelas, Allah itu ngajak bicara di hadapan malaikat. Tapi apakah yang membantah, yang menyatakan ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau akan menjadikan orang yang suka melakukan kerusakan dan pertumpahan darah itu kau jadikan khalifah di bumi? Apakah itu perkataan malaikat? Kalau dilihat zahirnya ayat, iya. Jadi kalau dilihat zahirnya ayat, iya, yang membantah itu adalah malaikat. Tapi apa iya malaikat itu begitu? Coba kita lihat di dalam surah 66, surah At-Tahrim pada ayat yang ke-6. Kita lihat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, qu jagalah oleh kalian, anfusakum diri kalian, wa ahlikum dan keluarga kalian, naran dari api neraka. Waquduha, wa ini artinya bukan dan, wa ini waqud itu artinya bahan bakar, waqud. Waquduha, bahan bakarnya neraka itu adalah annasu, manusia yang mokong-mokong itu, yang mengatakan aku pingin ada kaplingan di neraka itu supaya ketemu sama Michael Jackson dia. Orang-orang model-model begitu itu yang kemudian menjadi bahan, mudah-mudahan bertaubat ya, mudah-mudahan bertaubat, beroleh hidayah. Waquduha, dan bahan bakarnya adalah annas, manusia, wal hijaratu, dan bebatuan. Alaiha, atasnya ada malaikatun, malaikat, ghiladun syidad. Ya Allah, yang keras, yang kasar. Jadi malaikat yang menjaga neraka itu bukan begini. Kalau ada orang masuk neraka itu, misalkan mbah-mbah itu, mbah atos-atos, mbah atos-atos, makin jelungup mbah, nggak ada itu. Langsung tarik dibanting gitu aja sudah. Dia tuwek-tuwek kok mokong itu ya. Jadi malaikatnya itu adalah keras, kasar, la ya'sunallah. Semuanya tipikal malaikat itu adalah itu yang menjaga surga atau neraka ini. Cuman bedanya kalau yang menjaga neraka itu keras, kasar, tetapi yang menjaga surga, krunya malaikat Ridwan itu beda dengan krunya malaikat Malik. La ya'sunallah, mereka tidak pernah melakukan kedurhakaan kepada Allah, ma amarahum, atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka.
wa yaf'aluna, mereka siap untuk mengerjakan ma yu'marun, apa-apa yang mereka diperintahkan. Ini adalah malaikat, tipikal malaikat, namanya malak, itu adalah yang dikuasai. Malaikat itu adalah makhluk yang dikuasai oleh Allah, sehingga mereka tidak pernah membantah. Mereka itu selalu sami'na wa ata'na. Tapi kalau manusia sami'na wa fikirna, tak pikir-pikir dhisik. Ada yang sami'na wa ata'na, ada yang sami'na wa fikirna, tapi ada yang langsung frontal sami'na wa asayna. Itu ya. Mudah-mudahan kita yang masuk sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa nakalna. Nah, para jamaah sekalian rahmatullah wa rahmatullah, sehingga kalau dilihat dari ini adalah yang membantah itu adalah bukan malaikat. Nanti kita telusuri dulu ayat-ayat yang berbicara tentang khalifah. Khalifah itu artinya pemimpin. Maka kemudian sistem kepemimpinan yang berdasarkan konsep Islam, yang berdasarkan dari syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah, sistem pemerintahannya itu namanya khilafah. Paham ya? Khilafah itu adalah sebuah sistem pemerintahan yang acuannya di dalam pengelolaannya itu adalah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Lah, orang yang kemudian mengelola suatu negara yang berdasarkan As-Sunnah dan Al-Quran itu namanya khalifah. Paham ya? Pengelolaannya itu adalah khalifah, sistemnya itu adalah khilafah. Lah, kok ada orang yang menolak khilafah itu? Paham ya? Dan ini memang mereka hembus-hembuskan, terutama komunis, itu adalah menghembuskan bahayanya khilafah. Justru kehancuran itu adalah ketika mereka mengelola negara itu adalah tidak bersistem apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menyatakan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Siapa orang yang tidak bertahkim, yang tidak mengambil ketetapan hukum berdasarkan apa yang Allah turunkan, maka mereka punya kecenderungan jadi orang zalim, mereka punya kecenderungan menjadi orang kafir, mereka punya kecenderungan menjadi orang kafir, orang zalim. Terus apa? Iya. Jadi itu, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khalifah itu tidak sekedar seorang pemimpin. Oh, gombal, golek gombal. Apa itu khalifah? Supaya tahu ya. Khalifah itu berasal dari kalimat khalafa. Ya, bahasanya kalau orang kekinian itu dikatakan khalaf. Ya, khalaf, ya, khalaf. Tapi kalau orang yang terdahulu itu adalah salaf. Kalau di pesantren itu adalah pesantren salafiyah. Itu artinya sistem pesantren yang mengacu kepada pendahulu-dahulunya. Tapi kalau sistem khalafiyah itu adalah sistem kekinian, modern. Itu kalau dari itu. Kalimat khalaf ini bisa bermakna khalf, artinya belakang, yang datang di belakang. Paham ya? Jadi khalf. Kemudian khalifah itu adalah orang yang berada di depan, yang kemudian di belakangnya siap mereka tersebut mempersiapkan suatu generasi-generasi pelanjutnya. Itu namanya khalifah.
Dan khalifah itu tidak sekedar pemimpin, tapi dia itu adalah di samping leader, dan dia tersebut itu juga manajer. Gabungan antara seorang leader dan manajer, itulah khalifah sejatinya. Dia tidak hanya sekedar seorang pemimpin, tapi tidak pandai mengelola. Ya, ada orang yang bisa mengelola, tapi dia tidak bisa menjadi pemimpin. Tapi khalifah keduanya ada dalam dirinya. Sudah paham ini? Oke, berikutnya. Jamak daripada khalifah itu khalaif. Nah, sehingga di dalam surah yang ke-6 Al-An'am ayat 165, wa huwallazi ja'alakum, dan dia Allah yang telah menjadikan kalian khalaifal ardi, yaitu pengelola bumi, pemimpin bumi. Wa rafa'a, dan Allah telah meninggikan ba'dakum, pada sebagian kalian, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lainnya. Jadi memang orang per orang memiliki suatu kadar. Lek pemimpin sapa sing dipimpin, paham ya? Itu pasti ada orang yang punya bakat untuk menjadi seorang pemimpin, tapi ada orang itu bakat untuk dipimpin. Tapi ada orang itu nggak bakat jadi pemimpin, gak bakat jadi orang yang dipimpin, mewokong, destroyer. Jadi pemimpin ndak entos, dipimpin mokong. Iya itu. Allah meninggikan, mengangkat sebagian kalian di atas sebagian yang lainnya, darajatin, beberapa darajat. Ya sudah gitu. Lalu kemudian apa? Untuk apa itu semuanya? Liyabluwakum, agar supaya dia Allah menguji kalian, fima atakum, apa yang Allah berikan kepada kalian. Kalau orang itu dikasih bakat untuk jadi leader, maka orang yang lulus dari ujian itu adalah keliderannya itu digunakan untuk memimpin secara benar. Paham ya? Kalau dia itu adalah sebagai seorang yang dipimpin, maka dia adalah menjadi orang yang baik di dalam menjadi makmum atau rakyat. Tapi pada dasarnya semuanya kita ini adalah pemimpin. Nabi mengatakan kullukum ra'in, setiap dari kalian itu adalah ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, jadi setiap kalian itu adalah akan dimintai pertanyaan tentang orang-orang yang berada dalam kepemimpinannya. Paling tidak kita ini adalah ra'in ala nafsihi, jadi kita ini paling tidak itu adalah pemimpin buat diri kita. Dan kalau kemudian sudah berkeluarga, terutama seorang ayah pemimpin untuk istri dan anak-anaknya, maka ada seorang ayah nanti masuk neraka gara-gara dia membiarkan anaknya keluar tanpa menutup aurat. Ada seorang suami yang masuk neraka gara-gara membiarkan istrinya keluar rumah tanpa menutup aurat. Karena kita ini adalah ra'in, pemimpin, akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin itu. Lalu kemudian inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Rabb kamu, Tuhanmu adalah sari'ul iqab, itu cepat siksaannya. Wa innahu, dan sesungguhnya Allah la ghafurur rahim, sungguh Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini dikatakan iqab, hukuman, ya, tapi di sini adalah la ghafur. Allah itu
Kalau nyiksa itu cepet, nggak lelet itu. Wah iki apa iki? Iki akeh apike apa ya apa? Nggak begitu. Sari'. Bahkan Allah itu sari'ul hisab dan Allah itu adalah sari'ul iqab. Ya cepat ya tepat. Tapi Allah itu adalah Maha Pengampun. Siapa yang mendapatkan iqabnya Allah itu adalah orang yang tidak mau mentaubati akan dosa-dosa atau kesalahannya. Siapa yang mendapatkan ghafur adalah orang yang mau meminta ampun atau bertobat kepada Allah. Dosa kayak apapun kalau mereka bertobat kepada Allah, kembali kepada Allah, clear, Allah akan ampuni. Nah, para jemaah, itu adalah khalaif, ya, itu jamak dari khalifah. Nah, berikutnya juga di dalam Yohanes ayat yang ke-14, surat Yunus ayat ke-14, summa ja'alnakum khalaifal ardi, khalaifa fil ard. Kemudian apa? Ja'alnakum, kami jadikan kalian semuanya khalaif, pemimpin fil ardi, di bumi, mim ba'dihim, dari setelah mereka. Untuk apa? Linandzura kaifa ta'malun. Kita ini sebetulnya pada dasarnya juga khalaif, pemimpin, pengelola. Lalu kemudian Allah katakan linandzura kaifa ta'malun, supaya kami memperhatikan kaifa ta'malun, bagaimana kalian berkarya dengan khalifahmu, kepemimpinanmu itu. Allah memperhatikan benar. Sajane kita ini dengan keberadaan bumi, bahasanya keberadaan kita di bumi itu, kontribusi kita itu apa? Dengan adanya kita ini punya kontribusi apa untuk perbaikan bumi? Apakah dengan kehadiran diri kita bumi malah rusak kabeh, atau dengan kehadiran kita bumi itu malah baik? Itu nanti akan ditanya oleh Allah. Awak dewe teko mesti rusak alam itu. Mengapa dieksploitasi begitu besar-besaran tanpa memperhatikan? Ya, orang yang semacam itu adalah yufsiduna fil ard. Wangger wong iki teko urus alam kabeh itu. Ya, jadi terkadang manusia itu begitu keserakahan yang luar biasa, menjadikan alam hancur, keseimbangan alam hancur. Nah, jadi Allah akan memperhatikan menjadi apa-apa yang menjadi karya kita, kontribusi kita terhadap bumi itu. Nah, para jamaah sekalian, ini pun juga demikian. Apa ini? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu adalah fa innahum innama aradu anna min hadzal jinsi man yaf'alu dzalika wa ka'annahum 'alimu dzalika bi'ilmin khassin aw bima fahamuhu min at-tabi'ati al-basyariyyati fa innahu akhbarahum annahu yakhluqu hadzas sinfi min salsalin min hama'in masnun. Jadi seolah-olah orang yang ditanya oleh Allah, yang diajak bicara oleh Allah itu, mereka itu mengetahui tentang bakal khalifah yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia, jadi wa ka'annahum, seolah-olah mereka alimu dzalika bi ilmin khas, seolah-olah mereka itu mengetahui hal itu dengan ilmu secara khusus, atau dengan apa yang mereka fahami minat tabiatil basyariyah, yaitu dari tabiat kemanusiaan. Ya, seolah-olah mereka tahu padahal belum diciptakan. Paham? Nah, jadi mereka seolah-olah tahu bahwa makhluk yang diciptakan itu adalah min salsal min hama'im masnun. Apa itu salsal itu? Salsal itu dari tanah yang apa? Min hama'im masnun, dari tanah hitam yang mudah dibentuk, tanah liat itu. Ya, kemudian apa? Jadi seolah-olah mereka itu tahulah alladzi yafsilu bainan nas wa yaqa'u bainahum
minal madzalim. Jadi seolah-olah mereka itu tahu bahwa khalifah yang akan diciptakan oleh Allah dari sol-sol min hamaim masnun polanya kayak begini kayak begini. Apa ya begitu? Tidak. Mereka belum tahu. Mereka hanya menduga karena memang ada makhluk sebelumnya itu adalah dari bangsa jin yang memang polanya begitu. Mereka berpikir demikian, ndak aduh ambek jin. Ya. Para jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Khalifah itu adalah sebuah sistem kepemimpinan umum bagi umat muslim di seluruh dunia. Kepemimpinan khilafah dipimpin oleh khalifah, ya, dapat juga disebut imam atau amirul mukminin. Pemimpinnya orang-orang yang beriman. Arti khilafah adalah berasal dari kalimat khalafah tadi, yang berarti menggantikan. Istilah khalifah diambil berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Secara umum sebuah sistem pemerintahan bisa disebut sebagai khalifah apabila menerapkan Islam sebagai ideologi, syariat sebagai dasar hukumnya, serta mengikuti cara kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin dalam menjalankan pemerintahannya. Apakah sistem khilafah yang model gini itu layak untuk ditakuti? Halo? Tidak. Jadi nanti seorang khalifah itu adalah bukan membuat hukum, tetapi menetapkan hukum yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan membuat hukum baru. Tetapi kalau beda dengan sistem demokrasi dan sebagainya, mereka nanti membuat ketetapan hukum sendiri. Nah, itu nanti panjang itu ya. Nanti contoh ini. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat tahun 632, terjadi kekosongan kepemimpinan umat Islam. Setelahnya posisi khalifah kemudian diduduki oleh sahabat-sahabat Nabi, ya. Masa kekhalifahan pertama dimulai dari Abu Bakar 632 hingga 634, hanya 2 tahun. Hanya 2 tahun, tapi perubahannya dahsyat. Abu Bakar itu mengadakan gebrakan memerangi orang yang menolak berzakat, di antara lain. Itu luar biasa itu. Dan kemudian kepemerintahan berikutnya adalah Umar bin Khattab. Jadi ini adalah di pengangkatannya itu adalah berdasarkan mufakat, ya, musyawarah. Kemudian setelah itu dia keberadaannya diakui adalah setelah dibaiat, ya, manusia itu membaiat bahwa mereka itu siap untuk mengangkat Umar bin Khattab, Abu Bakar sebagai khalifah. Paham ya? Bukan berdasarkan siluman, bukan. Lalu kemudian Umar bin Khattab berapa tahun? Dari 634 sampai 600. Wah, ini lama sekali, luar biasa. Sampai kemudian Iran dulu itu Iya, itu kemudian takluk, dikuasai, ya, oleh pemerintahan Islam. Kala itu adalah Umar bin Khattab. Lalu kemudian begitu juga Baitul Maqdis itu berada dalam kekuasaan umat Islam. Nah, kemudian setelah Umar bin Khattab meninggal dunia pada saat sholat subuh ditusuk itu, ya, Abu Lu'lu' itu, maka kemudian kepemerintahan berikutnya kekhilafahan dipegang oleh Utsman bin Affan 644 656, juga agak lama. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661. Di sini mulai di sini agak kisruh ketika di akhir-akhir masanya. Utsman meninggal dunia itu adalah ditusuk juga ketika membaca Al-Quran.
Ya, dalam kisah itu ketika Utsman membaca kemudian ditusuk dan kemudian darahnya muncrat. Apa itu muncrat itu? Mengenai kalimat wal yatalattaf yang ada dalam surat Kahfi itu. Maka kemudian Quran yang lama itu adalah ya ada tanda merah itu wal yatalattaf wala yushirunna bihim ahada. Nah itu. Dan kemudian mulai pada masa Ali bin Abi Thalib pun juga ada intrik-intrik yang luar biasa. Ya. Jadi ini adalah khalifah. Tetapi kepemimpinan mereka semuanya ini adalah mereka menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan As-Sunnah. Kenapa terjadi intrik-intrik? Ya ono wae. Orang menyebarkan dengan sistem yang benar, mesti orang yang tidak baik itu pasti memusuhi. Ya wis gitu itu. Paham itu ya? Oke, berikutnya. Dalam sistem kerajaan yang memiliki kedaulatan, kewenangan membuat undang-undang adalah raja. Raja kemudian membuat undang-undang dan hukum yang akan diterapkan atas rakyatnya. Dari aspek yang paling mendasar yaitu kedaulatan dan kekuasaan, maka khilafah sangat berbeda dengan kerajaan. Beda. Ya. Khilafah diangkat oleh umat melalui proses baiat dengan keridhaan. Calon khalifah yang muncul berdasarkan penunjukan, pencalonan sendiri maupun cara yang lain baru akan sah menjadi khalifah ketika telah mendapatkan baiat dari umat. Kalau umat enggak baiat ya wis gak dadi. Paham ya? Jadi itu. Jadi kalau nanti itu misalkan di Solo itu ternyata kotak kosong yang menang, ya ora dadi. Berarti enggak laku. Lek gak ono lawannya ya berarti sajane rakyat gak menghendaki itu aja. Ya. Baiat merupakan metode pengangkatan seorang menjadi khalifah. Jadi ada istilah la islama illa bil jamaah. Ya. Jadi ada ini yang dipakai dan orang LDII. Ini perkataan Umar bin Khattab insyaallah ya. Perkataan Umar bin Khattab. La islama illa bil jamaah. Wala jama'ata wala jama'ata wala jama'ata dan tidak ada jamaah illa bil imarah bil imarah bil imarati wala imarata illa bil bai'ah illa bil bai'ah wala bai'ata illa bit ta'ah jajane aku juga apal ya jane seling didik ya. Ya itu manfaatnya diajarkan itu gitu. Lek gak diajarno ndelesep ilmune itu ya. Ya. La islama tidak sah keislaman seseorang itu illa bil jamaah kecuali harus dengan
berjamaah. Ya, ojo ijen-ijen medel ndadine. Wala jama'ata, dan tidak sah jamaah itu illa bil imarah, kecuali dengan seorang imarah, amir, orang yang memimpin namanya amir. Pak Amir. Amir itu kemudian sistem apa namanya, imarah itu sistemnya, amir orangnya. Jamak amir itu umara. Umara. Ya. Kemudian apa? Wala imarata, dan tidaklah sah kepemimpinan itu illa bil bai'ah, kecuali dengan dibai'at oleh umat. Wala bai'ata, dan tidak sah kebai'atan itu illa bi ta'ah, ya kudu ditaati, kecuali dengan ditaati oleh mari bai'at, mari ini melakukan apa namanya boikot, itu ya gak boleh. Paham ya? Nah ini adalah perkataan Umar bin Khattab. Perkataan Umar bin Khattab. Ya. Wis awan ya, durung apa-apa. Kayak dalam hal kedaulatan, khalifah diangkat bukan untuk membuat aturan atau hukum berdasarkan hawa nafsunya. Itu ndak sakarepe dhewe marunu gawe omnibus law. Oh enggak, sakarepe dhewe dengan kepentingan hawa nafsunya, ndak. Ya, ndak begitu. Jadi tidak untuk membuat hukum, aturan atau hukum berdasarkan hawa nafsunya, melainkan hanya menerapkan hukum yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul, syariat Islam. Oleh karena itu khalifah bisa saja salah dia, dan bisa dihukum karena apa? Melanggar Al-Quran dan sunnah dia. Tapi kan hukuman yang ada sekarang ini kan itu adalah berpihak pada penguasa, berpihak pada penguasa. Nah, oleh karena itu khalifah bisa saja salah dan bisa saja dihukum, yaitu ketika dia nyata-nyata melakukan penyimpangan dari ketentuan syariat Islam. Hal ini dapat juga menjadi pendukung ilmu bagi kita dalam memahami arti khilafah, ya, supaya kita nggak alergi. Apa itu khilafah itu? Kita mulai tahu bahwa khilafah itu adalah sistem pemerintahan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang memimpin itu namanya khalifah. Paham ini ya? Ini aja dulu yang kita bisa pelajari. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita membicarakan siapa sih sakjane yang membantah tadi ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nantikan pada pertemuan yang akan datang dan dalam gelombang yang sama. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.